Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Etika Bisnis dan CSR, dosen pembimbing Pak JB Damani. Kami akan menjelaskan tentang contoh perusahaan yang melanggar etika bisnis. Tapi ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roland Tambunan. Uluan Sebajutak. Heri Santoso. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu, tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diclorpos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk, ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur, tapi juga Diclorpos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Selanjutnya, analisis permasalahan. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan. Masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain halnya, pendapat para kritikus pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kaum tradisional membantah bahwa meskipun kita kadang membebankan tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut tidak mengubah realitas moral di balik semua tindakan perusahaan itu. Individu maupun yang bergabung secara sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan orang lain yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan itu. Namun demikian, karyawan perusahaan besar tidak dikatakan dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama itu untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan, besar pun untuk
mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat diklorpos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang yang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Pertama adalah pihak produsen atau PT Megasari Makmur yang menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT. Yang kedua adalah aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HITA aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. D. Undang-undang yang telah dilanggar. Jika dilihat menurut undang-undang, PT Megasari Makmur yang sudah melanggar beberapa pasal, yaitu pasal 1, pasal 4, hak konsumen adalah ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. PT Megasari tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang karena telah merugikan para konsumen. D. Undang-undang yang telah jika menurut pasal 22, pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa seperti penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan PT Megasari yang tidak pernah memberikan indikasi penggunaan produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum dibolehkan dimasuki lagi. Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan jasa, memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Kesimpulan, pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyak pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan oleh membawa kerugian
tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis dan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara, seperti pada kasus PT Megasari Makmur atau produk HIT. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai undang-undang apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Saran, pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan yang juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut setelah suatu ruangan disemprotkan oleh produk itu. Semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja yang mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja apa jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih meningkatkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita bersama. Terima kasih.